Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian semua. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan memaparkan mengenai materi pergeseran basis pendekatan dalam perumusan strategi. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai tiga hal, yaitu strategi basis sumber daya, strategi basis pasar, dan strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama ada strategi berbasis sumber daya. Strategi berbasis sumber daya atau pendekatan resource based view adalah strategi usaha yang ditinjau dari sumber daya dan kapabilitas usaha untuk meningkatkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif menyatakan bahwa sumber daya internal itu lebih penting untuk perusahaan dibanding dengan faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Jay Barney mengatakan bahwa kinerja organisasi pada dasarnya itu ditentukan sumber daya internal dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Teori ini menekankan bahwa sumber daya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisasi ancaman. Ide dasar dari resource-based view ini adalah bahwa bauran, jenis, jumlah dan sifat dari sumber daya internal perusahaan harus dipikirkan terlebih dahulu dan penting untuk mengembangkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori ini sangat berguna bagi perusahaan yang menjalankan strategi yang belum diimplementasikan oleh perusahaan pesaing manapun. Kemampuan dan sumber daya perusahaan merupakan dasar bagi pengembangan strategi untuk penciptaan nilai. Nah, sumber daya adalah input bagi proses produksi perusahaan seperti barang modal, kemampuan para pekerjanya, hak paten, keuangan, dan manajer yang berbakat. Umumnya, sumber daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu mod fisik, SDM, dan organisasi. Dan hanya melalui kombinasi dan integrasi sekelompok sumber daya dapat mencapai keunggulan bersaing. Nah, kemampuan atau capability adalah kapasitas sekumpulan sumber daya untuk secara integratif melakukan suatu tugas atau aktivitas. Kemampuan adalah hasil dari suatu kelompok sumber daya yang terintegrasi. Sumber daya dan kapabilitas akan menopang competitive advantage apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, sumber daya akan menjadi berharga jika dapat memberikan nilai strategis pada perusahaan. Yang kedua, sumber daya langka adalah sumber daya yang tidak dimiliki perusahaan pesaing. Jika banyak perusahaan memiliki sumber daya yang sama, maka perusahaan tersebut cenderung mengimplementasikan strategi yang mirip, maka tidak akan memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sumber daya yang sama sulit untuk ditiru. Jika perusahaan tidak dengan mudah mendapatkan sumber daya, maka sumber daya akan mengarah pada keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, tidak mudah digantikan. Apabila tidak ada produk pengganti yang memungkinkan, maka perusahaan akan mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Semakin banyak sumber daya memenuhi kriteria tersebut, maka semakin kuat pula keunggulan kompetitif perusahaan dan semakin lama perusahaan akan mungkin bertahan. Bila keempat kriteria terpenuhi, sumber daya dan kapabilitas menjadi core competencies. Model resource based itu berpendapat bahwa core competencies merupakan basis keunggulan kompetitif perusahaan, keunggulan strategis dan kemampuan untuk memperoleh above average return. Berdasarkan model resource based average return bagi suatu perusahaan sangat ditentukan oleh karakteristik di dalam perusahaan. Model ini memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya atau resources dan kapabilitas yang berharga, yang sulit atau tidak mungkin ditiru oleh pesaing. Nah, model ini mengasumsikan bahwa setiap organisasi merupakan sekumpulan sumber daya yang dan kemampuan unik yang merupakan kemampuan dasar untuk strategi dan sumber utama profitabilitasnya. Perusahaan memperoleh sumber daya yang berbeda serta mengembangkan kemampuan yang unik, sehingga seluruh perusahaan bersaing dalam industri tertentu mungkin tidak memiliki sumber daya atau kemampuan strategis yang sama. Dan yang terakhir, sumber daya tidak terlalu mudah berpindah antar perusahaan atau hal ini berlawanan dengan model I atau O. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi berbasis pasar.
Perkembangan teori keunggulan kompetitif telah memunculkan dua gagasan utama, yaitu pandangan berbasis pasar (MBV) dan pandangan berbasis sumber daya (RBV). Dari perspektif MBV yang didukung oleh Porter, keunggulan kompetitif berbasis pasar dibangun. Dari sudut pandang ini, kemampuan perusahaan untuk memprediksi pasar sangat penting. Porter telah mengembangkan model 5 kekuatan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai dan merancang strategi bersaing. Boleh di next. Lima kekuatan tersebut menjelaskan bagaimana bersaing dengan pesaing potensial, memasuki pesaing, pemasok, pembeli atau konsumen, dan produsen produktif alternatif. Terdapat 5 kekuatan untuk menentukan karakteristik suatu industri, yaitu yang pertama, kekuatan tawar pembeli, yang kedua, intensitas persaingan antar pemain, ketiga, ancaman masuk pendatang baru, kekuatan tawar-menawar, dan yang terakhir, ancaman produk pengganti. Boleh di next. Yang ketiga ada strategic knowledge management. Knowledge-based strategy merupakan bentuk dari implikasi antara strategi bisnis perusahaan dengan implementasi knowledge management dalam perusahaan. Knowledge-based strategy merefleksikan hubungan antara sumber daya dan kompetensi berbasis pengetahuan dengan strategi kompetitif. Boleh di next. Knowledge-based SWOT. Analisis struktur industri memberikan pemahaman terhadap lingkungan kompetisi. RBV ini memberikan indikasi dalam menilai kapabilitas untuk memanfaatkan peluang dan merespon ancaman. Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana menghubungkan dengan pengetahuan knowledge, yaitu membangun suatu lingkungan knowledge-based SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada strength, yaitu kondisi kekuatan terdapat dalam organisasi atau perusahaan dalam bisnis. Yang kedua ada weakness, yaitu kondisi kelemahan yang dapat mengurangi daya kekuatan dari organisasi, perusahaan, atau proyek bisnis. Yang ketiga ada opportunities, atau adalah kondisi peluang yang ada pada faktor eksternal organisasi. Yang keempat ada threats, adalah kondisi yang tidak dapat dikendalikan dan datangnya dapat dari luar. Boleh di next. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.